Pemirsa, selanjutnya untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lain, kita bergabung dengan Dealing Room Bank BNI. Seperti apa pergerakan rupiah di awal pekan ini? Untuk membahas hal itu, kita telah terhubung bersama Treasury Research Analyst BNI, Pugu Andik. Selamat pagi, Mas Pugu. Selamat pagi, Mas Cikal. Baik, Mas Pugu, pekan lalu rupiah ini menguat ya, 0,6%. Itu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi? Ya, memang kalau kita lihat memang rupiah di awal pekan masih sempat melemah gitu ya, karena memang ekspektasi rilis data inflasi Amerika Serikat gitu ya, dan juga rilis data inflasinya ternyata di atas ekspektasi gitu ya. Bahkan ini merupakan inflasi tertinggi selama 30 tahun terakhir secara year on year. Ini juga membuat akhirnya rupiah di awal pekan memang tertekan gitu ya. Namun setelah adanya komentar-komentar dari anggota Fed yang masih cenderung lebih dovish gitu ya daripada ekspektasi, mengatakan bahwa inflasi yang tinggi ini masih sementara gitu ya, dan kenaikan suku bunga masih akan menunggu hingga tapering berakhir, dan tapering juga tetap diekspektasikan akan membuat inflasi ini moderat. Ini akhirnya rupiah cenderung mengalami pembalikan arah. Apalagi ditambah kondisi dalam negeri, COVID-nya juga cenderung terus membaik gitu ya. Nah, itu apakah juga menjadi penentu pergerakan rupiah di pekan ini, khususnya hari ini, Mas Pugu? Ya, mungkin kalau kita bicara pekan ini, mungkin sentimen pekan lalu masih akan terbawa gitu ya. Tadi opening rupiah juga masih terus melanjutkan penguatannya. Bahkan saat ini sudah di bawah level 14.200 gitu ya. Ini cukup positif memang pergerakannya. Namun pasar hari ini akan menantikan rilis data trade balance gitu ya dari dalam negeri, di mana ekspektasi ekspor dan impornya masih mengalami kenaikan, trade balance-nya juga surplus masih sekitar 4 miliar US dollar gitu ya. Bagaimana dengan ekspektasi pasar menghadapi tapering pekan depan, Mas Pugu? Ya, memang tapering ini seperti janji Fed gitu ya, masih akan 15 billion US dollar gitu ya per bulan. Akan cukup lambat gitu ya sebenarnya untuk kondisi tapering saat ini gitu ya, apalagi melihat inflasi Amerika Serikat yang cukup tinggi gitu ya. Ini memang kalau kita lihat pasarnya sudah cukup price in gitu ya, bahkan udah hampir 100% gitu ya meskipun ada tapering gitu ya. Yang pasar khawatirkan adalah tapering ini justru dianggap akan terlambat gitu ya, dan perubahan kebijakan moneter di Amerika Serikat juga akan terlambat gitu ya. Ini yang menjadi kekhawatiran pasar. Namun kekhawatiran ini nampaknya cenderung menurun gitu ya. Di satu sisi akhir pekan lalu kalau kita bicara harga komoditas selama seminggu kecenderungannya melemah, ini juga ada potensi bahwa kekhawatiran inflasi di pasar ini akan cenderung mengalami penurunan juga gitu ya. Oke, inflasi AS tertinggi nih dalam 30 tahun, Mas Pugu. Seperti apa dampaknya terhadap indeks dolar? Ya, mungkin kalau kita bicara di pekan lalu gitu ya, begitu data rilis di atas ekspektasi 30 tahun terakhir tertinggi gitu ya. Ini akhirnya membuat USD cukup menguat cukup signifikan gitu ya di Rabu dan Kamis gitu ya. Namun kalau kita lihat sepertinya gitu ya, setelah rilis data tersebut, komentar-komentar dari Fed masih cenderung menenangkan pasar gitu ya, mengatakan bahwa kenaikan suku bunga masih akan terjadi tahun depan gitu ya. Inflasi cenderung transitori, dan ekspektasinya adalah tapering ini akan membuat inflasi ini akan cenderung moderat gitu ya. Ini yang akhirnya membuat USD berbalik arah di hari Kamis dan juga Jumat gitu. Oke, RDG Bank Indonesia akan digelar di pekan ini ya. Prediksi Anda seperti apa? Iya. Ya, memang kalau kita RDG ekspektasi pasarnya BI tetap akan menahan suku bunga gitu ya. Kalau menurunkan suku bunga rasanya sudah hampir tidak mungkin, inflasi kita juga sudah mulai membaik gitu ya perlahan-lahan. Namun untuk kenaikan suku bunga juga sepertinya akan terlalu dini gitu ya, melihat ekonomi kita yang baru mulai recover gitu ya. Nah, ini mungkin kemungkinan besar BI akan menahan suku bunga. Nah, apa yang dinantikan oleh pelaku pasar sebenarnya bukan hanya keputusan BI apakah akan merubah suku bunganya gitu ya. Namun sikap BI gitu ya menghadapi tapering yang terjadi di Amerika Serikat. Seperti apa komentar BI, terus outlook ke depannya ekonomi kita akan seperti apa. Apalagi ini kita udah masuk kuartal 4, mungkin kita akan ekspektasinya melihat gitu ya, BI ke depan di tahun 2022 melihat ekonomi Indonesia seperti apa. Inilah yang ingin dicari tahu gitu ya oleh pelaku pasar untuk RDG pekan ini, seperti itu. Oke, Mas Pugu, bagaimana pergerakan rupiah pada mata uang Asia lain? Ya, mungkin kalau kita bicara hari ini, rupiah mungkin akan menjadi salah satu yang terkuat gitu ya, apalagi dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia mungkin ya, yang dimana kalau kita lihat di akhir pekan lalu pemberitanya cukup santer, ada masuknya varian Delta Plus gitu ya di dua negara ini, yang berpotensi membuat Malaysian Ringgit dan juga Singapura Dolar cenderung mengalami tekanan gitu dibandingkan dengan rupiah gitu ya, yang masih ada potensi justru mengalami penguatan hari ini gitu ya.
kalau kita lihat tadi rilis data GDP Jepang juga di bawah ekspektasi, namun ada komentar-komentar positif juga. Pasca rilis data tersebut mungkin kita akan cenderung stabil gitu ya. Mungkin kita akan sedikit lebih menguat dibandingkan dengan Japanese yen, karena memang kondisi rupiah cukup kuat sekali untuk awal pekan ini gitu ya terutama. Oke, ini kan naiknya inflasi AS ini membuat yield obligasi AS juga kembali naik ya. Bagaimana dengan obligasi dalam negeri? Ya, mungkin kalau kita bicara inflasi Amerika Serikat gitu dan US Treasury memang tertekan cukup signifikan gitu ya di pekan lalu. Namun kalau kita lihat justru SBN gitu ya, terutama yang berdenominasi rupiah gitu ya, justru masih mengalami penguatan gitu ya secara weekly gitu ya. Nah ini memang impact-nya cukup minimal gitu ya kalau kita lihat di pasar obligasi domestik, karena memang satu ada komentar-komentar juga dari anggota Fed yang cukup menenangkan pasar gitu ya. Tadi seperti saya sampaikan gitu ya, dan inflasi dalam negeri masih sangat rendah gitu ya, 1,6 belum mencapai 2% target BI gitu ya, target minimal. Ini akhirnya membuat SBN masih ada peluang gitu ya untuk mengalami penguatan gitu ya, apalagi kekhawatiran akan inflasi seperti saya bilang tadi juga gitu ya, cenderung mengalami penurunan akibat adanya harga komoditas yang cenderung mengalami penurunan di pekan lalu gitu ya. Bagaimana pergerakan rupiah setidaknya sampai dengan akhir tahun nanti, Mas Pugu? Ya mungkin kalau kita bicara pergerakan rupiah sampai akhir tahun lalu, apa yang kita tahu sekarang gitu ya, bahwa Fed akan tapering gitu ya, suku bunga kemungkinan besar akan ditahan gitu ya. Di satu sisi ada dinamika corona juga. Namun kalau kita bicara pekan ini dulu gitu ya, kita akan melihat ada pertemuan Joe Biden dan juga Xi Jinping. Akhir dari pertemuan ini akan menentukan ke depannya rupiah seperti apa gitu ya. Namun kalau kita prediksi, kemungkinan besar rupiah masih akan cenderung stabil gitu ya, antara 14.000 sampai 14.250-an gitu ya, mungkin pergerakannya hingga akhir tahun nanti seperti itu. Baik, terima kasih Mas Pugu atas informasi serta analisisnya, pemirsa Treasury Research Analyst BNI Pugu Andik.